Halo semuanya, kembali lagi bersama gua CRY dan terima kasih sekali karena telah ingin mampir ke channel ini. Jadi dalam pembahasan kali ini tuh gua membahas sesuatu yang cukup penting dan juga cukup legenda. Ya, bukan legenda merek motor ya, tapi lebih ke hal yang sangat banget harus kita bahas. Ini seputar ketika bertaburannya channel legal subtitle Indonesia yang sudah kita bahas. Muse Indonesia akan rilis di bulan September ini. Ani-One sudah merilis anime subtitle Indonesia. Banyak sekali studio, produser, dan lisensor di Jepang sana menyiapkan channel bernama Anilog untuk memberikan anime-anime secara legal di channel YouTube. Artinya apa? Di sini banyak sekali hal yang terbilang positif, tapi kita nggak akan bahas positifnya karena kita sudah jelas. Kalau kita membahas positifnya tuh dampaknya besar, tapi ada negatifnya dan negatifnya yang akan kita bahas. Jadi banyak sekali pertanyaan masuk juga, bahkan banyak banget ya. Ini bahkan yang tentang Muse Indonesia tuh sebenarnya gue dikasih tahu via Facebook juga, via Facebook DM Facebook lagi via PM Facebook ya bang, ini ada info dari Nawak Selara Otaku ID berita tentang Muse Indonesia akan hadir di Indonesia. Yang sebenarnya kita sudah tahu sendiri Muse Malaysia sudah lama ya. Ini bukan masalah kok Malaysia lebih dulu, ini bukan masalah kenapa Malaysia lebih dulu. Ini berarti kemungkinan adalah ketergantungan pasar. Jadi kita akan membahas sedikit dunia ekonomi. Kenapa Malaysia lebih dulu? Dan apakah Muse Asia itu dari Jepang? Itu jadi ada nanya sebelumnya ya. Karena sering banget gue bahas kalau Muse Asia itu perusahaan milik Singapura. Dan bagi teman-teman ketahui, Muse Asia itu menyediakan untuk Asia Tenggara ya. Jadi gue baru tahu juga bukan se-Asia, jadi nggak sampai Lebanon, nggak sampai Turki sana. Lebih tepatnya untuk Asia Tenggara yang bermarkas langsung di Singapura. Teman-teman bisa googling sendiri informasi tersebut. Dan banyak yang bilang juga Muse Malaysia sudah ada. Ya di sini sih gue nggak terlalu nyari-nyari, ternyata Muse Malaysia emang beneran ada. Lantas kenapa Muse Indonesia itu baru aja? Itu nanti akan kita bahas belakangan di video gue yang lain. Di sini gue hanya ingin membahas apa sih pengaruh dari Muse Asia, Anilog, dan Ani-One. Jadi 3 channel ini bisa sekali ngebukain juga ya. Muse Indonesia. Ya, mana channelnya coy? Tadi gue nemu di mana? Tadi gue nemunya di mana ya? Oke, gue lupa ya. Tadi gue dikasih linknya sama orang kayaknya. Kayaknya belum public banget gitu. Yang kata lah Ani-One. Di channel Ani-One lagi, siapa nama mantan orang? Ani-One. Lalu ada Anilog. Katanya ada yang benar, ada yang salah. Nah, yang ini. Ada yang bilang juga channel yang ini bukan, katanya ada yang bilang gitu juga ya. Kita masih belum bisa dapat channel Anilognya, masih buatan orang-orang aja yang mengambil namanya, jadi hati-hati aja ya. Yang pasti Ani-One beneran ini. Loh, suara dari mana ini? Oke. Jadi tentang itu aja dulu yang ingin gua bahas. Dari ketiga channel tersebut kita bisa menikmati anime subtitle Indonesia secara gratis, karena kata gratis inilah yang sangat besar dampaknya bagi kita, karena kita mau males banget keluar uang hanya untuk nonton ya. Gue juga seperti itu, tapi semenjak adanya Netflix gue berpikir aja sih, berpikir ulang gitu, mau nikmatin yang bagus tapi nggak mau keluar modal ya kurang ajar juga. Nah, ini adalah beberapa hal yang ingin gue kasih tahu seputar tentang pengaruh dari legal subtitle Indonesia. Yang pertama itulah pengaruh negatifnya ya, pasti berdampak besar dari fansub, pemasukan menurun. Harus gua kasih tahu, setiap tahun makin ke tahun nilai CPC atau nilai iklan untuk negara Indonesia tuh makin lama makin murah. Coba liatin itu ya, situs kesayangan kalian, Neko kucing care itu, dia itu iklannya itu kalau nggak salah shortlinknya tuh OUO. Ini juga pernah dipakai juga di pengantar tidur dan nilainya sangat kecil. Lalu untuk iklan lain tuh mereka menggunakan MGID. MGID itu adalah situs yang memberikan iklan layaknya AdSense ya, Google AdSense untuk para blogger. Tapi karena blogger itu sangat sulit dan juga peraturannya bejibun, mereka punya alternatif namanya MGID. Dan dimana MGID itu memberikan gaji tergantung tema.
dan mereka nggak suka tema-tema yang berhubungan dengan situs download, situs software, situs bajakan, apalagi situs yang nge-share mantap-mantap kayak gitu. Mereka nggak akan mau. Mereka sukanya kayak otomotif, sukanya kayak buku gitu loh. Situs seperti itu maka akan mudah sekali mendapatkan iklan dari perusahaan MGID. Caranya gimana? Daftar aja dan bla 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 gitu, ikutin aja. Jadi ini adalah dua cara fansub mendapatkan uang. Itu pertama dari short link. Short link itu nggak cuman OUO. Short link itu juga ada duit.cc, Semawur, lalu Advital, dan sebenarnya banyak banget ya. Karena kalau teman-teman download anime biasanya itu muncul short link di mana kita harus skip ad terus sampai kapok gitu download di situ lagi. Lalu pemasukan mereka berikutnya tuh datang dari ini CPM. CPM tuh ini gak usah, ini terlalu susah. Dari ini Pop Ads. Lah, Pop Ads itu yang gimana bang? Nah ini adalah yang paling ngeselin buat teman-teman. Pop Ads itu misalnya ini, gua buka pengantar bobok ya, pengantar tidur. Oke. Ketika gua, nggak muncul iklannya ya. Jadi intinya gini aja, ketika kita ngeklik apa, munculnya apa gitu. Jadi kita salah klik nih, misalnya di timeline teklek muncul tab baru muncul tab baru, itu namanya pop ads ya, pop ads. Dan biasanya penghasilan dari pop ads itu sangatlah kecil banget. Kenapa? Syarat untuk mendapatkan penghasilan lewat namanya pop ads itu adalah ketika teman-teman muncul link itu, linknya itu harus teman-teman buka dan selesai loading ya, selesai loading bisa kelihatan teman-teman baca dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman tabnya terbuka lalu teman-teman tutup, 100% pemilik situs nggak dapat penghasilan apapun. Jadi di sini kalau teman-teman itu benar-benar ingin membantu perkembangan fansub ya itu iklannya liatin aja, paling kota kamu saja mungkin sedikit berkurang, soalnya nggak gede-gede amat, cuman isinya clickbait semua sih. Jadi buka aja, gak usah diikutin, nanti isinya tuh selamat Anda memenangkan 100 juta, HP Anda error, katanya gitu-gitu biasanya tabnya. Itu pasti bohong ya, jadi cukup dibuka saja gitu loh. Jadi itulah pemasukan dari fansub. Banyak lagi yang lain, sponsor, lalu orang nebeng, banner itu seperti apa? Biasanya adalah di kiri kanan gitu kan, jualan obat penggede lontong, ternyata kaca pembesar gitu loh, dan lain-lain. Jadi pemasukan fansub itu dari hal tersebut. Tapi short link dan pop ads itu mendominasi ya. Itu satu hal yang mungkin jadi hal negatif untuk fansub, yaitu pemasukan mereka akan menurun gitu ya. Jadi mau gimana lagi. Yang kedua, hal negatif kalau misalnya Musashi, Anilog, dan Aniwan itu menjadi penyedia yang besar, yang sudah pasti yang kita lakukan adalah tidak disediakan anime RAT 18. Yap, harus teman-teman ketahui seluruh channel yang ini itu semuanya kan di YouTube ya, dan YouTube itu melarang 100% seluruh tindakan yang berbau seksualitas, fetis, bahkan hal-hal yang menjurus ke sana tuh dilarang 100%. Jadi itu nggak ada alasan, kita gua animenya gini tolong dong izin, nggak boleh. Peraturannya totalitas nggak diizinkan sama sekali yang namanya hal-hal yang berbau seksualitas. Jadi kalau teman-teman nanti ada adegan yang pegangan opa, itu kan nggak boleh juga sebenarnya gitu. Cuman ya karena YouTube itu nggak jago-jago banget ya, nggak jago dalam arti melacak gitu video-video kayak gitu ya, mungkin nemu aja teman-teman pasti nemu aja. Cuman karena ini adalah sebuah perusahaan besar yang sudah bekerja sama, sudah pasti ada namanya peraturan-peraturan yang harus disahkan gitu, peraturan yang jelas. Jadi jangan kaget nanti anime-anime yang mereka share itu tidak berbau ecchi atau malah banyak yang dipotong. Kita harus mengetahui hal tersebut. Apalagi Muse Indonesia nanti kemungkinan besar ikut-ikutan kayak TV kan, banyak banget scene yang bakal dipotong. Tak yang ada kita tidak akan menikmati secara totalitas apa yang mereka berikan, tapi emang itu peraturannya. Jadi teman-teman dilarang banget protes karena itu peraturannya emang harus kayak gitu, karena tayangkan di negara ini lalu ngikutin peraturan YouTube, lalu juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk penyiaran gitu. Ini undang-undang penyiaran ya, gak usah bahas RCTI, itu udah beda konteks. 3. Harga DVD BD makin mahal.
Sebenarnya ini adalah hal yang nggak usah kita pikirin sebenarnya. Harga DVD BD makin mahal. Kenapa itu terjadi? Kalau misalnya kita menikmati semuanya via situs legal, nah kita tak akan menemukan lagi yang berbede-bede. Artinya apa? Totalitas sinar dewa adalah makanan kita setiap saat. Kita mencari yang tidak sinar dewa itu susah sekali. Dan kalau gue jadi seorang produser anime, gue bakal menaikkan biaya harga DVD BD-nya. Kenapa? Karena gue udah keluar banyak untuk biaya penayangan di YouTube. Tapi bang, kan biaya penayangan di YouTube gratis. Iya, gratis, tepat sekali. Tapi enggak buat lisensinya. Lisensi yang macam gimana bang? Ini kalau misalnya anime itu ditayangkan oleh bukan dari pemilik lisensi, anggaplah pemilik lisensinya itu adalah Aniplex. Lalu Aniplex ingin menayangkan animenya itu ke channel Muse Indonesia. Ketahuilah, Muse Indonesia harus membeli lisensi dari Aniplex. Syaratnya seperti itu supaya dibilang legal. Kalau misalnya Muse Asia tidak membelinya dari Aniplex, artinya ilegal ya. Mending kita ke fansub aja gitu kan. Jadi seperti itu, mau nggak mau harga DVD BD ini bakal jadi mahal. Karena apa? Tentu saja karena nanti peminatnya juga akan bertambah banyak, yang beli akan tambah banyak. Ketika kita udah nonton, wow, sinar dewanya banyak sekali gitu, mau nggak mau kita harus beli, atau kita akan mantengin terus fansub kita, bang BD-nya bang BD-nya bang BD-nya gitu kan, di channel di apa fansub yang nggak ngurus BD gitu kan, sampai bisa menggila gitu. Jadi ini adalah hal nomor 3, ini bukan urusan kita yang miskin gitu ya. Yang kaya silakan aja. Gua malah berharap ada raja minyak gitu ngebeli semuanya gitu kan, dibagi-bagiin ke rakyat Indonesia gitu. Tapi ya gimana lah, orang utang negara ini aja banyak yang nauzubillah. Yang keempat, gue sebenarnya masih mikirin apa sih hal negatif keempat untuk kelangsungan kehidupan kita saat ini. Yang bisa gue kasih tahu adalah satu, kualitas subtitlenya terlalu baku. Wah, baku yang gimana bang? Percaya nggak? Nanti kata-kata mereka tuh pakai saya akan menolong dia. Saya tidak ingin dia pergi dari hati saya gitu. Saya akan melindunginya. Saya tidak ingin dia pergi. Beda dengan fansub lokalan kita yang bilang nulis Imoto, tulis aja Imoto, ditulis Onechan, tulis aja Onechan. Ojo sama ya ojo sama, tiba-tiba bilang ojamasimas diganti assalamualaikum. Nah yang kayak gitu kita biasanya mendapatkan jokes ringan dari fansub lokalan kita. Dan kalau kita menikmati yang legal, dijamin nanti kayak hasil dari Google Translate kebanyakan. Tapi gue berharap satu hal, nanti yang nge-subtitle ini atau yang memberikan subtitle translator itu bisa orang-orang yang punya nilai jokes kewibuan yang tinggi. Gue berharap di situ aja. Oke, ini ada 5 alasan yang mungkin akan jadi hambatan atau jadi ancaman untuk kehidupan kita ketika anime legal itu hadir. Kita harus tahu nomor 1 ini adalah berperan besar selama ini kepada kehidupan kita. Jadi fansub yang ada saat ini itu yalah, kalau kalian pengen nagih ya nagilah ke tempat yang benar. Dan kalau kalian nagih, tolonglah nagihnya tuh ya jangan, men, gue udah ada Kota Malam, tolong rilis detik ini juga gitu ya. Jangan gila gitu. Anda kira ngupload satu judul anime itu semenit selesai? Nggak bakal gitu. Mereka juga harus mengatur namanya editing, typesetting, uploading, re-uploader dan lain-lain tuh nggak Anda minta langsung dibuatin, kagak. Sama seperti channel ini, tiap hari ada aja ngechat tentang kayak description ya untuk game-game di situs pengantar tidur. Tapi mereka lupa kalau gua kerja sendirian dan yang donasi nggak ada gitu. Ya curhat deh gue. Oke, itu adalah 4 hal, dan sebenarnya mungkin ada lagi hal-hal jadi ancam atau hal yang tidak bernilai positif. Tapi kalau kita kembali lagi ke kenyataan, positifnya itu banyak banget yang mungkin nggak cukup gue bahas di video ini, gue bahas di video lain. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa juga ditambah, atau jika teman-teman ingin menambahkan silahkan juga berkomentar. Gua merasa tertolong kalau ada senior WAB atau para sepuh ikut berkomentar juga di video ini.
At last ini sudah berapa menit? 15 menit. Jadi itu saja yang bisa gue berikan. Silahkan berkomentar, komentar yang kira-kira cocok akan gue jadikan konten. Jadi itu aja, sekian dari gue. I'm CRY and see you next time.